Ya pemirsa Hidup Sehat itu dia tadi ya, ternyata banyak sekali manfaat dari mendonor darah. Dan lebih dalam lagi kita akan membahas di sini Dokter Haikal ya, karena ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Betul, dan tentunya selain menyelamatkan banyak nyawa, ternyata dengan mendonorkan darah itu bisa bermanfaat untuk kesehatan pendonornya. Tapi apa saja manfaatnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Aditya, Magister Biomed. Beliau dari PB Transfusi Darah Indonesia. Pagi dok, apa kabar? Sekjen PB Transfusi Darah Indonesia. Pagi dokter, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya dokter, ini kita langsung saja ke fakta dan mitos yang beredar ya dokter tentang donor darah. Karena banyak sekali yang bilang donor darah ini bagi penerima maupun pendonornya memiliki banyak sekali manfaatnya dokter. Nah supaya pada aware dan juga paham nih dokter, termasuk saya juga supaya lebih aware lagi tentang donor darah, kita akan membahas fakta dan mitos nih dokter. Yang pertama adalah ini katanya donor darah bisa mengurangi resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta kayaknya. Fakta. Oh kenapa dokter? Karena dengan kita rajinkan mendonorkan darah, tapi tentunya kan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Jadi kan memang kita nggak sembarang orang terus bisa menyumbangkan darahnya. Ada proses seleksi di situ. Jadi kalau memang dia itu memang layak untuk mendonorkan darah, dia akan kita ambil darahnya. Nah ternyata dengan dia menyumbangkan darahnya itu mengurangi yang ada di dalam darah itu, terutama kolesterol, asam urat gitu ya. Jadi mengurangi beban di sirkulasi darah, tidak hanya bermanfaat menyelamatkan nyawa pasien, ternyata dengan donor darah itu juga itu banyak ada beberapa jurnal yang menuliskan mengurangi yang pertama resiko kena sakit jantung. Yang kedua yang paling populer itu dengan rajin mendonorkan darah akan mengurangi terjadi kanker dalam bentuk apapun, karena kanker itu sangat memerlukan zat besi di dalam darah. Nah, kalau kita rajin mendonorkan darah, donor darah itu mengurangi jumlah kadar besi dalam darah si pendonor, sehingga disebutkan mengurangi risiko untuk terjadi kanker. Oke, baik dokter. Nah dokter, tapi baiknya dalam kalau kita memberikan donor darah itu harus ada batasan setahun boleh berapa kali atau ada jedanya harus berapa hari, gimana dokter? Iya, jadi yang pertama memang donor darah itu kan bukan sesuatu yang yang aman sekali, enggak. Jadi memang ada, karena kita akan mengambil darah dalam jumlah tertentu. Apalagi sekarang jumlahnya dok, awalnya kan 250 cc, sekarang 350 cc. Yang terakhir beberapa negara Eropa dan Amerika sudah mulai mengambil 450 cc darah, bayangin. Banyak ya. Tapi jangan khawatir, di unit transfusi darah itu akan menseleksi, jadi akan ada aturan-aturannya, mulai dari berat badan, Mbak. Berat badan, kemudian umur ya, kemudian juga akan ada proses pemeriksaan. Yang paling penting itu hemoglobinnya. Kalau hemoglobinnya layak, kalau laki-laki di atas 12,5, kalau perempuan di atas 12 gram per desiliter, maka akan diambil darah. Kalau di Indonesia sekarang sudah biasanya ngambil kantong 350 cc. Jangan khawatir sekali lagi, karena darah dalam tubuh kita itu sekitar 8% dari berat badan. Kalau misalnya 45, syarat minimal itu 45 kilo, jadi sebenarnya orang itu mempunyai sekitar 4 liter darah. Jadi kalau cuma diambil 350 cc, sementara tidak ada sakit-sakit yang lain, rasanya sih aman-aman saja dok, insya Allah. Jadi tadi ada batas waktu Ada. Dalam Kemudian, setahun maksimal? Kemudian ini juga terjadi beberapa perubahan, artinya penelitian juga sering dilakukan. Kalau dulu kan 120 hari Mbak, kemudian maju lagi jadi 75 hari. Nah yang terbaru sekarang orang bisa mendonorkan darahnya dalam waktu 60 hari. Jadi 60 hari boleh donor. Dan yang lebih menariknya lagi, sekarang donor itu bukan cuma yang konvensional yang sering kita lihat dokter Haikal ya, bisa seperti yang sekarang ada, juga secara menggunakan mesin namanya aferesis. Misalnya kita ngambil trombosit, nah itu sirkulasinya lebih cepat, dalam 14 hari bisa donor lagi. Jadi sangat sangat maju dan sangat membantu pasien yang memerlukan. Dok, ini mungkin sebagian masyarakat agak takut dok ya untuk mendonorkan darahnya. Katanya pendonor darah itu bisa saja setelahnya akan mengalami kekurangan darah dok. Ini fakta atau mitos dok?
Fakta. Fakta, Jadi bisa fakta. Jadi dan memang makanya proses di unit transfusi darah itu harus sangat-sangat selektif ya. Jadi pengambilan darah, makanya kita kan sering apa ya, kadang-kadang kurang dikit aja gitu ya. Misalnya kan kalau di kantor saya dulu 12,5. Jadi kalau 12,4 gimana tuh kata donornya? Ya nggak bisa. Karena kita benar-benar kan kadang-kadang kan di saat apalagi saat pandemi kemarin dok, darah nggak ada, kosong gitu. Jadi kadang-kadang keluarga agak memaksa gitu ya, minta nggak bisa. Jadi kita sangat selektif daripada nanti kita membahayakan, Kondisi, apalagi ya. tadi ya orang-orang yang justru memang sebenarnya tidak layak untuk mendonorkan darah. Jadi memang ini yang harus hati-hati sekali, standar sekali, dan harus memang dilakukan evaluasi di unit transfusi darah. Alat yang digunakan juga memang harus benar-benar menseleksi memang orang itu layak untuk mendonorkan darahnya. Gitu. Nah dokter, tapi kalau misalnya orang habis mendonor darah itu ada kayak apa ya, syarat khusus kayak misalnya harus makan protein kah atau dikasih minum susu atau apa gitu, ada ya dok ya? Ada, tapi beberapa penelitian dan beberapa negara juga sudah mulai meninggalkan itu karena memang ternyata apalagi di Indonesia ya, dengan makan yang berbagai menu yang memang banyak mengandung zat besi sebenarnya, bukan protein, zat besi yang zat besi lumayan yang tinggi. dibutuhkan ya? Jadi akan tidak terlalu mempengaruhi lah. Yang penting sekali lagi, yang utama itu kita selalu mengedukasi sebelum donor supaya banyak minum air putih tentunya ya. Jadi itu yang akan membuat keseimbangan dalam jumlah darah dalam tubuh gitu. Pabrik di dalam tubuh kita, pabrik darah itu kan kalau memang dia normal, dia akan memproduksi secara reguler dan memang akan tetap menjaga yang bersangkutan akan tetap sehat dengan mendonorkan darah. Dok, ini kan memang suatu tugas mulia ya, kita mendonorkan, menyumbangkan darah kita. Dan tentunya masyarakat bertanya nih, bagi masyarakat yang belum pernah sama sekali mendonorkan darah, apakah ada syarat utama yang harus merupakan betul-betul ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mendonorkan darah? Yang pertama memang umur ya, karena kan 17 tahun itu tidak boleh dilanggar minimal. Kalau ditanya sampai umur berapa, nah ini juga ada berapa perdebatan ya. Kalau di Indonesia masih umurnya 65 tahun. Itu maksimal? Maksimal, tapi kalau di luar negeri sudah mulai di atas 70 juga kalau memang oke, syarat-syaratnya terpenuhi, bisa donor. Kemudian berat badan tadi, pemeriksaan HB, dan yang utama menurut saya dok, itu adalah kerelaan ya. Kalau dengan senang hati, dengan gembira, nggak terpaksa gitu kan. Yang kebanyakan juga orang kadang-kadang donor itu karena terpaksa, nggak ada lagi yang mau donor, sehingga kadang-kadang mau nggak mau ya? Iya, itu yang agak-agak memaksakan diri. Nah itu yang harusnya mungkin pelayanan transfusi darah itu tidak seperti itu. Jadi pelayanan transfusi darah itu harusnya ready. Jadi isu utama dalam pelayanan transfusi darah itu yang pertama adalah ketersediaan. Jadi kapanpun, jam berapapun pasien memerlukan darah, itu stok di unit transfusi darah harusnya ada. Yang kedua isunya keamanan. Jadi karena tadi sudah disebutkan penularan lewat transfusi darah itu kan sangat langsung itu Mbak. Jadi kalau misalnya saya penderita HIV, kemudian saya donor, darah yang saya ada HIV langsung menular ke pasien yang menerima. Ini berarti sangat ketat ya dokter seleksinya. Nah dokter, tapi ini kan kita berbicara mengenai darah ya. Ini ada yang namanya katanya darah bersih, ada juga darah kotor. Ini menarik sekali dan penasaran, kita ingin membahas apa itu bedanya darah bersih dan darah kotor. Ada nggak sih sebenarnya di istilah medis? Tapi sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.